Semua sobat ikan, jadi hari ini Komike itu ada pergi dan akhirnya saya gantikan. Jadi untuk satu vlog ini izinkan saya yang buka. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Arnold di MikeRed.vlog. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain sih di gudang? Kita tuh balik lagi di gudang Asuk ya. Di gudang Asuk ini hari ini kita kedatangan beberapa ikan extra small untuk Aci Cup Junior yang dimana itu bakal diselenggarain tanggal 13 sampai 15 Mei di Mall Alam Sutra. Kemarin kalau teman sobat ikan tuh sempat ikutin di vlognya Tres Aquatic, kita tuh sempat ke Pontianak untuk sortir ikan extra small yang dimana kita sortir tuh sampai setengah 12 malam. Dan ini tuh ikannya udah datang ya. Kita bisa lihat ya. Jadi hari ini kita kedatangan 5 ikan extra small, di mana satu punya Ko Hans dan sisanya itu punya Komike. Dan ada partai yang punya orang, ini bukan punya kita ya. Jadi jangan ditanya-tanya harganya, karena saya juga pusing jawabnya. Jadi sebelum kita masukin ikan-ikan ini ke akuarium, ternyata ada 1 atau 2 tank yang kita kurang prepare. Jadi hal yang kita lakuin adalah sekarang kita mau kuras dulu tanknya, karena airnya kalau teman-teman bisa lihat tuh airnya masih hijau ya. Nah, ini kita akan kuras sampai airnya bening dulu, dan karena ini air yang bakal baru banget, jadi kita bakal oplos ikannya nggak kayak biasanya. Yang biasa kita oplos ikan itu dalam 15 menit itu kita udah bisa ngoplos, mungkin ya bisa telah rendam, tapi ini kita bakal ngoplos kayak satu kali ngoplos itu bisa 10 sampai 20 menit. Kenapa? Karena takutnya ini air baru yang belum matang dan tentar ikannya susah adaptasi. Oke, kita beberapa sih tanknya sih udah siap, kotorannya juga lagi diangkat-angkatin, dibantuin sama Fajar. Pelihara ikan-ikan kecil kayak gini, kita bakal tinggi airnya tuh nggak bakal tinggi-tinggi banget. Kita hanya pakai sekitar sejengkal saya itu yang saya ukur itu 21 cm ya. Air segini itu udah cukup untuk pelihara ikan. Waduh, apaan tuh? Hah? Dan teman-teman pasti tahu kan, Ko Hans juga suka bilang, Komike juga suka bilang, jadi kalau ikan baru datang itu jangan pernah buru-buru direndam atau dioplos buru-buru. Kita tahu rasanya excited banget untuk lihat ikan kita tuh nyampe di akuarium kita pengen lihat dia berenang bebas di akuarium kita. Tapi jangan sampai gara-gara kita pengennya buru-buru, ikannya jadi gagal adaptasi atau bahkan susah adaptasi. Nah, itu bakal jadi susah dan bakal jadi masalah ketika kita pelihara ikan. Oke, jadi sekarang kita bakal rendam ikannya beberapa ke tank yang udah siap aja. Mungkin belum semua kali ya Mas Andi ya? Belum semua ya, jadi beberapa dulu aja sih. Tapi aslinya ini cuma dibagi 2 kantong doang sih. Ini aja nih dulu yang pertama. Ini, coba ya kita kasih lihat ya. Ini ikannya Komike untuk kelas extra small. Dan ini juga ada 3 ekor lagi yang udah jadi pilihannya Komike kemarin hunting di Pontianak. Ya. Ini kita bakal rendam dulu. Mereka satu plastik, tapi ntar kita bakal pecah mereka ke beberapa tank. Oke, jadi tadi kan kita udah lihat 4 ekor yang dipilih sama Komike untuk extra small bulan Mei ya. Di sini tuh juga datang 1 ikan, itu punya Ko Hans yang kita tadi udah rendam. Mana kita rendam? Ini dia. Ini ikan eksesnya Ko Hans untuk bulan Mei. Saya juga penasaran sih, karena waktu di Ponti itu ikannya bagus banget. Jadi kita bakal lihat ntar dia keluar tuh bentuknya kayak gimana. Dan kira-kira bentuk ikan es buat ikan ekses tuh buat kontes tuh kayak apa sih? Apa sih yang kita cari? Yang kita tahu ya, yang kita tahu dan saya tahu aja nih ya. Yang kita cari itu udah pasti ikan kecil tuh harus mulus. Dan ikan kecil itu karena memang nggak ada warna, dan ikan kecil itu harus punya anatomi yang sangat bagus. Ya itu doang sih. Saya nggak tahu apa lagi guys. Jadi waktu itu kan kita juga pernah update vlog tentang gimana sih ikan tanning selama seminggu. Hasil realistiknya tuh kayak apa sih? Nah, di sini saya juga mau ngecek beberapa ikan Komike. Kenapa saya ngecek? Karena emang itu kerjaan saya. Ya. Jadi ini beberapa ya. Ini salah satu yang ikan favorit Komike kemarin. Ini mungkin setelah 3 minggu kali ya. Setelah 3 minggu, dan inilah warna yang keluar di ikan L-nya Komike. Tapi jangan terlalu tertipu ya teman-teman, karena ini juga kita lihatnya tuh waktu siang dan masih ada matahari yang tembus ke gudang ini. Jadi mungkin aslinya kalau malam kita lihat hanya dengan lampu view itu warnanya tuh jauh lebih dalam. Kita bisa lihat perbandingan dari video minggu pertamanya dia di tanning sampai sekarang itu aslinya gradasi ringnya tuh udah jauh lebih tebal. Kita udah lihat dia tuh mulai pecah-pecah ringnya tuh. Kita tuh lihat, tuh.
Tuh kan, tuh. Ringnya tuh mulai ngerembet ke dalam. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh nanya, apakah dalam waktu jeda 3 minggu itu progresnya bagus gak sih segini? Kalau menurut saya pribadi, bukan menurut Komik ya. Kalau menurut saya pribadi, ini lumayan bagus progresnya. Kenapa bagus? Karena kita lihatnya itu bukan hanya sekedar warnanya aja, tetapi mentalnya juga terdevelop, makannya juga galak terus. Karena tanning itu pasti itu ada resikonya, teman-teman. Jadi nggak hanya ikan kita bisa merah, tetapi ikan kita juga bisa kebalikannya. Kita nggak naik warna, bahkan ikannya bisa stres, ikannya bisa nggak mau makan. Dan salah satu resiko tanning yang paling serem adalah ikan ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat, ini adalah ikan kecil yang kemarin kita tanning itu, yang dimana warna ringnya sih udah muncul, tetapi sekarang dia mengalami gigit ekor, gitu. Ya dikit aja ya. Bukannya itu aslinya faktor eksternal yang emang asli kita nggak bisa kontrol ketika arwana itu mengalami gigit ekor, teman-teman. Jadi harapan kita adalah kita tutup dulu, nggak hanya depannya tetapi kiri kanannya juga ya. Biar apa sih? Biar ikannya sembuh dulu seenggaknya dari gigit ekor. Untuk masalah tanning ya bisa antar. Seenggaknya ikannya itu nggak stres dulu. Nah berikutnya kita ada ikan yang di tanning yang waktu itu tiba-tiba warnanya tuh cepet banget baliknya. Dan sekarang tuh udah kayak gini warnanya, teman-teman. Ini setelah 3 minggu. Dan ini emang progresnya paling cepat, teman-teman. Tetapi kita harus ingat bahwa dia itu ikan yang kita warnain ulang, bukan yang kita baru warnain. Jadi berbeda. Ketika kita baru warnain ikan, ya memang tumbuh warnanya itu bakal jauh lebih lama dibanding kita mewarnai ulang. Dulu waktu di rumah nenek, mungkin ini pernah ke-shoot sekali 2 kali ikan ini. Dan mereka memang gradasi warnanya itu sudah seperti ini. Dan sempat berhenti tanning karena rumah nenek kan ada pindah-pindahan yang memakan waktu tuh lumayan cukup lama. Gitu. Dan progresnya sangat bagus, mentalnya pun bagus. Walaupun tiap pagi itu dia kena sinar matahari di sini. Oke, next kita ke ikan ITL besarnya yang dari One Red ya. Nah, seperti teman-teman lihat, warna pertama ikan ini adalah orange bergradasi ke merah gelap. Tetapi sekarang kalau teman-teman lihat, ini lebih ke merah gelap. Jadi bukan berarti ikan yang sudah berwarna itu dari kolam kita angkat, kita tanning itu bisa langsung ngeblok ya teman-teman. Jadi dia tuh juga bisa melalui progres gosong dulu, melewati proses gosong dulu. Gitu. Seperti kalian lihat, kita gosong itu nilai dari mana? Dari dagu. Dagunya kelihatan hitam, sisik dekat perutnya agak hitam, dan akhirnya kalau kalian teman-teman bisa lihat di tulang ekornya pun juga gelap sekali jadinya. Tuh. Nah, dan sisiknya memang terlihat juga lebih gelap. Tapi ini adalah proses tanning yang menurut saya tuh kita belum tahu nih hasil ujungnya tuh bakal kayak gimana. Saya pun penasaran ya kan, karena setiap hari juga saya coba lihat ini kan, ini memang gosongnya itu nggak separah beberapa hari lalu. Ketika kita tanning 2 lampu, kita tuh sekarang hanya nyalain 1 ya. Kita cuma nyalain 1 dari 2 lampu aquasonic. Kita pengen lihat, ketika dia kemarin 2 lampu itu dia lumayan gosong. Semoga aja dia bisa merona ya teman-teman. Oke, jadi ini kita mau buka dulu plastik lapisan yang luarnya ya. Ini sekitar 15 menit kita rendam. Nah, ingat ini, karet-karet ini tuh jangan sampai kalian ketinggalan di akuarium ya. Ntar kalau temen-temen arwananya galak banget, kemakan, pusing. Bagus kalau dia muntah, kalau dia nggak muntah gimana? Oh ternyata ikan kecil kayak gini nggak ada lapisan luarnya guys. Ini kita bakal coba oplos. Kalau saya pegang sih di dalam plastik ini suhunya tuh agak nggak terlalu dingin ya. Udah nggak terlalu dingin walaupun tadi dikirim pakai es. Jadi kita bakal ngoplos pertama itu ngoplosnya selalu dikit. Dan jangan biarin ini tuh terbuka ya dari pertama kalian ngoplos ya. Kalau kalian biarin kebuka takutnya ikannya juga bisa loncat keluar. Ini biarin dulu begini. Ambil dulu airnya, nggak usah terlalu banyak untuk oplosan pertama. Baru kita buka dari sini nih. Baru kita infus masukin airnya.
Nah ini kan ngembang plastiknya, nambah airnya. Habis itu kalian tuh maunya tuh diginiin dulu nih, dilipat begini. Kalian lipat pakai tangan dulu, ambil 2-3 karet lagi kayak biasa. Terus kalian ikat lagi aja, tapi ikatnya nggak perlu kenceng-kenceng kali ini, kayak perlu sekali 2 tarik aja. Nah ini kita biarin dulu selama 10-15 menit. Karena saya takutnya ikan kecil itu susah adaptasi kalau perbedaan suhunya terlalu jauh. Nah, ikan yang kedua juga, kasih bukan ikan kedua doang sih. Ikan kedua, ketiga, dan keempat ini lagi mau dibuka dan dioplos sama Mas Andi. Dan ingat ya teman-teman ya, jadi kita kan ini kan ada 3 ekor ikan, dimana kita akan pecah ke single tank semuanya. Jadi kita oplos bisa di sini juga. Tetapi entar ketika misalkan 1 ekor udah keluar di tank yang ini, ketika kita masuk tank berikutnya kita harus oplos juga gitu loh. Kita harus oplos juga ke semua tank yang mereka bakal tinggal. Jadi jangan semata-mata, oh ini sumber airnya sama, air akuariumnya sama. Nggak, lebih aman dioplos dulu. Oke, jadi ikannya semua udah lepas ya. Ini ikan yang pertama. Nah inilah ciri-ciri ikan yang adaptasinya enak gitu ya teman-teman ya. Dia langsung berenang, dia ngebuka terus, terutama dia nggak kuncup-kuncup. Ini ikan yang dari 3 kantong tadi. Sama terakhir yang ikan kohans itu, ayo kita ke sana yuk. Punya kohans ini juga lumayan gendeng kalau bisa dibilang ya. Nah ini dia ikannya. Jadi ini kan ikan ini kalau kalian teman-teman lihat dayungnya ya, ngelebihin dari sirip perut. Tanpa dia harus berusaha untuk ngelebih dari sirip perut, dia tuh kayak benar-benar kelihatan panjang banget. Badannya tuh proporsional gitu loh. Badannya kotak, tidak ada yang kebanting, dan ekornya pun juga besar dan panjang. Ya ini adalah 5 ikan yang akan kita bawa ke Aci Junior, tapi nggak semua ikan, kita nyiapin 3 atau 4 kalau nggak salah. Jadi mungkin dari 4 ini kan ada 5 yang mungkin satunya bakal jadi cadangan, atau 2 bakal jadi cadangan. Jadi segitu aja konten hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Minecraft dan channel Tres Aquatics juga, biar saya nggak di PHK ya teman-teman ya. Dan juga saya Arnoldi, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.